Fizikan yang dari apa namanya ECOS ini cuma dua itu Pak ya. Nah kedua-duanya ini terpisah ya, fan sama pompa terpisah. Kemudian bisa jalan tidak harus beriringan, tapi tetap kita sarankan dua-duanya harus jalan. Misal fan-nya jalan, pompanya juga jalan, seperti itu yang ideal. Tapi ada juga kan kemungkinan kalau misal tadi ditanyakan oleh Pak Iwan, kalau pumpnya tiba-tiba rusak, itu fan-nya tetap jalan Pak, karena nggak ada hubungan listrikan antara fan sama pompa secara langsung ya. Tapi Bapak bisa melakukan modifikasi ke panel Bapak, itu nanti bisa dikaitkan antara pump sama fan-nya ya, tergantung ya. Oke, itu. Jadi mungkin bisa langsung ke situ Pak, lihat-lihat ya. Ya, kontrolnya sebenarnya sih sederhana Pak ya, cuma dipastikan untuk ya, ini untuk pompa malah lebih sederhana, ini satu ya. Terus untuk ini kelistrikan buat purging valve, jadi ya untuk otomatis purge ya, ini tambahan sebenarnya Pak. Jadi kita ada opsional ya ini ya, tergantung customer kalau dia minta yang automatic purge ya, yang maintenance, tapi ini sangat kita rekomendasikan ya. Pertama untuk menghemat air ya, kedua untuk menjaga kualitas air ya. Kenapa? Soalnya kalau misal sistem normal condensing evaporative condenser, dia itu kan pakai air itu kebanyakan kan manual purge ya. Valve-nya itu dibuka terus ya, dibuka terus menerus. Nah, bisa kita bayangkan biasanya berapa? Nah, itu tergantung dengan kualitas airnya. Semakin jelek kualitas air, maka air yang harus dipurji makin banyak, seperti itu. Nah, kalau untuk ini kita ada otomatis, otomatik ya. Kita ini patokannya pakai conductivity sensor ya. Limitnya 3000. Kalau operasional kita sekitar 3000 Pak. 3000 ke bawah ya. Ya. Nah, tapi kita set di sini amannya 2700. Ya, sampai 1350 ya. Pada saat conductivity airnya di atas 2700, maka valve-nya buka ya. Jadi sebagian airnya yang suplai ke sana dikeluarkan. Tujuannya apa? Agar ada suplai air baru yang ke bak. Ya, harapannya nanti conductivity-nya akan turun. Nah, begitu nanti kan ini airnya terus ngalir terus sampai nanti mencapai sekitar 1300-an baru dia nutup off ya. Maka dia bisa sirkulasi pendek. Maksudnya nggak ada tambahan air tambahan. Ya, itu sisi pertamanya ya. Itu pertama. Kedua juga kenapa kita butuh ini, karena untuk melindungi pipanya juga Pak ya, dari scaling atau kerak ya. Kenapa? Karena gini logikanya, kenapa kok bisa timbul kerak, karena kan pipa kita kan di sini ya, ini pipa refrigerannya suhunya kan lumayan tinggi ya di kondisi tank ya, sekitar bahkan kadang-kadang sampai 50 ya. Nah, begitu ada air kan, airnya kan dari atas ini gocok seret. Di sini air itu kan kadang-kadang banyak Pak, kapur sembarang kali ya. Jadi yang nguap itu cuma airnya aja, yang kapurnya tetap nempel di sini. Nah, itu yang kita takutkan ya. Makin jelek makin banyak yang nempel ya. Oke, itu. Terus kalau untuk fan-nya kita pakai isi fan ya, jadi di dalamnya itu sudah ada inverter ya. Jadi kecepatannya yang kita kontrol ya. Kalau dari sisi saving, daripada fan yang biasa, on off biasa, fan AC biasa itu jauh lebih efisien. Kenapa? Pertama, pada saat start awal motor kan harusnya tahu sendiri kan, bisa jadi beberapa kali lipat ya. Nah, kalau di sini kita nih pakai soft start ya, jadi nggak langsung naik ini, lebih pelan-pelan. Jadi nanti pada saat dia running nggak langsung tinggi RPM-nya, meskipun set poinnya tinggi, jadi perlahan. Lalu kalau sudah dapat momen dia akan tinggi. Ya. Jadi kalau secara grafik dia nggak gini, jadi cuma ingat sini gini nanti.
Ya, itu untuk settingnya. Terus kedua, kalau nanti pada saat kondisi tapnya sudah kecapai, maka putaran fan-nya akan menyesuaikan, dia akan lambat. Ya, jadi menyesuaikan dengan kondisi load-nya dari itu sendiri. Ya, ya, silakan. Ya. Untuk start shock-nya di fan itu, Ya. oke lah masalah penyesuaiannya sama lah. Ya. Cuman dia ngambil start shock-nya itu dari mana? Karena kan kalau berdasarkan pressure atau temperatur. Itu kita di sini berdasarkan pressure tapi dikonversi ke temperatur, Pak. Oh. Jadi di sini itu di JMM itu sampean ada dua opsi. Sampean Ya. mau minta apa yang di keep itu dalam bentuk pressure apa dalam bentuk temperatur ya. Betul. Kalau pressure bisa dirubah di sini, kalau temperatur juga bisa dirubah. Ya. Tapi yang kita pakai itu pressure sensor. Jadi nanti dari pressure itu dikonversi, Pak. Jadi pada saat awal commissioning JMM ini kita harus memasukkan jenis refrigerannya, Pak, supaya dia itu konversinya itu tepat antara pressure sama suhu ya. Kan beda kan tiap refrigerannya, kalau amonia atau 404 itu jauh. Nah, jadi pada saat commissioning awal jangan sampai salah. Kalau itu salah udah nggak jalan listriknya ya. Itu, Pak. Ada lagi? Misalkan kalau kemarin yang udah jalan ya Pak ya, Ya. dia kan dia main di Benten di 12,8. Oke. Nah itu sangat minim gitu kan. Sementara kita punya kompresor, settingnya di 13. Nah, apakah itu memang pengaruh dari settingan atau memang dia saling apa namanya? Memang dibutuhkan dia akan ngejar lagi gitu ya. Sebenarnya kan limitnya cuma 0,2 gitu kan. 0,2. Sangat Kalau rentan. untuk kompresinya berapa? 13 13 sudah. maksimal ya. Iya. Di atas 13 sudah ngedrip. Iya. Sudah ngedrip ya. Nah, sementara mainnya dia nih di 12,8 Iya, kalau iya. pas lagi di full Full, ya. ya, oke. Tapi kalau di apa kayak sekarang nih start kayak gitu paling bisa ada 10, 11, 5 masih aman Pak. Oke. Tapi kalau misalnya pas full 12,8 ya kayak gitu. Ini belum pernah full, masih belum pernah, Pak ya. Ini kalau diperhatiin nggak pernah kondensornya ya. Iya, iya. Ekosnya ini jarang full load. Dalam full, Jarang. ya. Iya, Nah, jarang. kalau dari bebannya sendiri gimana? Beban produksi diproduksi operasionalnya udah 1% apa masih, karena kan sekarang pandemi nggak mungkin nggak semuanya nyala atau gimana? Kalau beban sih bisa. Terus 100 ya. Kalau di ini memang tetap masih aman sih. Iya, Kalau kita juga malu lah, karena kan backup Iya. kurang kan gitu. Nah kita lihat di start itu memang tinggi 12,8 sementara setting temperatur setting pressure kompresor kita cuma 13. Sangat tipis ya. Iya. Tapi kan sempat kita pantau juga Pak. Iya. Ya malah awalnya kita nggak tahu ya karena Iya. memang sistemnya seperti ini kok kayaknya nggak jalan nih. Iya, gitu ya kan. itu savingnya di Nah, situ, Pak. Saya pikir Iya. karena dengan itu makanya pressurnya tinggi Iya, kan. iya. Sebenarnya enggak, dia fan-nya nggak jalan karena set point Iya. ekosnya tercapai Iya, gitu. sudah kecapai. Kan gini Makanya logikanya. miskomnya situ, Iya. Pak. Buat apa kita jalanin firmung udah kecapai? Iya. Jadi nanti jangan kaget ya. Kalau bisa seperti sekarang, saya punya kan 34 ya. Iya. 34. Itu kadang-kadang fan pas saat 34 pas, kadang-kadang fan running 80%, kadang-kadang juga running cuma 60%. Betul. Itu dia nanti akan monitoring, Pak. Jadi nggak pada saat langsung 34 langsung turun itu enggak. Dia akan coba monitoring dulu ya, ada trennya gimana, trennya naik dan enggak turunnya. Kalau misal trennya suhunya enggak bebannya enggak naik lagi, dia akan mengurangin kecepatannya, Pak, seperti itu. Karena itu. Iya, betul, dia di grup itu Iya. Tapi Jalan nggak pennya gitu.